Allahu 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 Allah Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyillah, amma ba'du. Kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian dan saudari-saudari semua yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai pengajian, kita rapatkan saja. Lebih merapat karena lebih kepada sunnah Rasulullah. Halaqah itu lebih merapat dan berkumpul. Pada malam ini saya akan mengutip satu hadis Rasulullah dalam kitab Al-Bukhari, hadis ke-71. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu al-khaira yufaqihuhu fid-din." May yuridillahu al-khaira yufaqihuhu fid-din. Ini bisa dilihat di dalam kitab Bukhari, hadis ke-71. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, artinya barang siapapun, ini kata-kata man di sini adalah isim mausul, atau dalam bahasa linguistik namanya dia conjunction. Man di sini siapapun, anak mudakah, orang tuakah, anak kecilkah, perempuankah, laki-lakikah, dewasakah, siapapun, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah bagi dia kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan dia kepada agama. Barang siapa yang Allah sudah kehendaki bagi dia mendapat kebajikan apapun, maka Allah akan pahamkan dia kepada agama. Kebaikan yang bagaimana? Kita sering merasa diri kita sudah baik. Menurut tetangga kita sudah baik. Pertanyaannya, sudah baikkah kita menurut Allah dan Rasulnya? Ini pertanyaan utama daripada hadis ini. Kita merasa dalam hidup kita sudah punya ekonomi yang baik, atau mungkin sedang dipromosikan jabatan untuk jabatan yang lebih baik. Pertanyaannya, harta kita ini sudah baikkah menurut Allah dan Rasulnya? Jabatan kita ini sudah baikkah menurut Allah dan Rasulnya? Kalau belum, ini yang perlu kita luruskan. Hadirin sekalian, materi kita malam ini khusus masalah tauhid, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama. Yang pertama sekali, agar kita menjadi baik dan bagaimana kita menilai diri kita sudah baik. Hari ini Allah sudah berikan kebaikan dan Allah sudah hantarkan kita semua yang hadir di masjid ini malam ini mengikuti pengajian. Ini Allah sudah kehendaki kita kebajikan. Ini salah satu tandanya. Allah sudah menginginkan kita berada di tempat yang baik. Setelah keluar dari masjid, masihkah kita mempertahankan hukum Allah sesuai dengan kebajikan menurut Allah dan Rasulnya? Alasan apa lagi bagi Allah yang sudah menghantarkan kita malam ini ke dalam masjid untuk mendapatkan kebajikan, untuk kita langgar hukum-hukum Allah nantinya di luar masjid? Ini adalah pertanda kita sudah dihantarkan oleh Allah menuju kebajikan. Ini salah satu pemahaman daripada hadis ini. Bersyukur kita malam ini dan berdoa kepada Allah yang sudah Allah hantarkan kita kebajikan malam ini, bisa hadir di masjid ini, selalu dirahmati Allah, nantinya selalu berada di dalam kebajikan yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Saya kutip surah dalam Al-Quran yang pertama sekali di dalam Al-Quran, karena ini perkara tauhid kita malam ini. Mohon semuanya hadirin pahami, fokus, perhatian. Dalam surah Al-Fatihah, kita tidak bahas basmalahnya, kita tidak bahas bacaannya. Dalam surah Al-Fatihah yang merupakan Ummul Quran, atau juga ada yang menyebutkan Sab'ul Masani, ini merupakan kunci daripada segala-galanya bagi kita. Setengahnya milik Allah, setengahnya milik kita.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu semua milik Allah. Di mana perkara hamba sebagai kita hamba Allah, di sinilah tauhidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami menyembah, dan kepadamulah ya Allah kami minta pertolongan. Ini kunci utama tauhid. Kepada Allah saja kita menyembah, dan kepada Allah saja kita minta pertolongan. Tujuannya untuk apa? Supaya Allah berikan kita kebajikan. Ihdinas siratal mustaqim. Supaya Allah beri kita hidayah, supaya berada di jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Allah berikan nikmat. Bukan jalan ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan oleh Allah yang umatnya Allah murkai. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Dalam tafsir, orang-orang yang Allah murkai adalah golongan Yahudi. Ketika kita mengatakan golongan Yahudi, di otak kita akan terbayang Israel. Bukan itu saja. Siapapun yang punya pemikiran Yahudi, dia golongan Yahudi. Karena dalam surah Al-Fatihah ini golongan Yahudi. Apa itu Yahudi? Tahu kebenaran, mengingkarinya. Kemudian yang kedua, waladdallin, bukan golongan orang-orang yang Allah sesatkan. Dalam tafsir, ini adalah golongan Nasara. Mereka tersesat, mereka tutupi kebenaran. Nah, ini kita tidak bahas tentang ini. Kita bahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bonusnya adalah yang tadi. Allah akan berikan kita hidayah kepada jalan orang-orang golongan yang Allah berikan nikmat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, khusus malam ini kita lebih perbanyak tanya jawab perkara tauhid. Tauhid kita yang pertama, tauhid rububiyah. Dengan asma wa sifat, kita mengesahkan Allah, mengakui segala sesuatu hanya pada Allah dengan segala sifat-sifat dan nama-nama Allah. Yang kedua, yang ketiga, sifat uluhiyah, sifat penyembahan, tidak menyembah kepada selain Allah. Mungkin jamaah berfikir, ini ustaz materinya kemana? Kami harus tanyakan apa? Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu ingin menjadi yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya, terutama dalam beribadah kepada Allah. Yang dimaksud dengan tauhid, mengesahkan Allah, apapun tidak pernah bercampur dengan kemusyrikan. Apa itu musyrik? Menyekutukan Allah dengan makhluk. Kita minta tolong sama Allah, menyembah Allah, tapi sehari-hari pakai jimat dengan alasan biar kaya, biar laris, biar ganteng, biar cantik, biar langgeng. Sandaran kita ini sudah menyekutukan Allah. Apapun peribadatan yang kita lakukan ditolak. Iman kita dulu. Nah, saya ulangi lagi. Yang dimaksud dengan iyyaka na'budu, kita menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan penyembahan kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, minta tolong juga kepada Allah, tidak dengan perantara sesuatu makhluk. Bagaimana Ustaz kalau saya minta tolong dengan kawan? Nah, minta tolong dengan makhluk dibenarkan apabila kita melihat makhluk itu punya kemampuan itu,
dan dia punya kemampuan memberikan objek yang kita minta. Misal ada teman punya kendaraan, minta tolong boleh pinjam kendaraan, ini boleh. Bukan perkara yang tidak punya kemampuan makhluk. Datang kepada seseorang yang kita anggap punya kelebihan, orang pintar, tolong lahirkan saya, doakan saya, kasih jampi-jampi saya biar lahir anak laki-laki. Ini perkara. Atau datang permintaannya, tolong jadikan saya disenangi oleh cewek-cewek ni yang remaja, yang mungkin tajam-tajam masih lajang. Atau ni saya mau masuk tentara, nak ambil ni jampi-jampi apa jimat biar saya bisa silat dadakan. Ini semua perkara musyrik. Ini perkara kita minta tolong kepada sesuatu yang tidak ada bentuknya dan tidak punya kemampuan tersebut. Ini sudah meminta kepada Allah dengan menyandarkan kepada makhluk. Ini topik saya yang ingin saya sampaikan malam ini. Ini perkara ini simpan dalam hati, nanti tanya banyak. Yang kedua, masalah akhlak. Terjadi degradasi moral, terjadi kerusakan remaja akibat tauhid ini salah. Karena ketakutan kepada Allah sudah berkurang, bahkan hilang. Karena kata Rasulullah, ketika masa muda ini masa paling bahaya. Bahaya itu diantaranya waktu luang. Ini waktu luang, banyak-banyak zikir kepada Allah. Yang kedua, masa muda ini asyadul fasad, kerusakan terbesar di masa ini. Tanpa dibentengi oleh akidah yang tepat, berkeyakinan hanya kepada Allah, takut kepada Allah, Allah ada di mana-mana, dan takut dengan yaumil hisab, percaya dengan ajaran yang diutus oleh Allah melalui Rasul dan Nabi-Nya, dan mengimani kitab-kitab Allah. Tanpa ini, remaja, pemuda dan waktu luang ini akan dibisiki syaitan. Nanti bisa coba buka-buka judul buku Talbis Syaitan. Nah, kalau yang punya app boleh buka baca-baca. Bagaimana iblis masuk. Bahkan kita salat, ada orang salat bersama syaitan. Ini dah masuk pada musuh kita. Ustaz, saya punya teman, apapun yang dia minta dengan jimat dia sampai. Apapun yang dia minta, apapun yang dia inginkan, dia nak jadi harimau bisa, nak jadi orang kaya bisa, mau dapat benda-benda aneh bisa. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Nah, perkara kemusyrikan, perkara hal-hal yang menyekutukan Allah, ketika kita musyrik, sekutu kita iblis. Ingat, janji Allah saat Allah menciptakan Adam, ketika iblis diusir oleh Allah karena aba wastakbara, karena sombong dan enggan, sombong lagi. Ketika iblis diusir oleh Allah, dia minta disertifikasikan. Dia minta hak paten dia sampai hari kiamat. Yang pertama, a'zirni ila yaumil kiamat. Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Yang kedua, saya akan goda seluruh keturunan Adam sehingga tidak akan taat kepadamu. Kamu menjadi hamba iblis. Apa kata Allah? Silahkan, kecuali hambaku. Nah, ini poinnya yang ingin saya jelaskan. Ketika kita murni penyembahan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iblis tidak mau ikut campur. Karena ini hamba Allah, melanggar perjanjian. Ketika kita sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersekutu dengan iblis, iblis akan tunjuk, ya Allah itu hambaku. Izinkan apapun yang dia minta karena dia sudah menjadi hambaku. Kita merasa ketika punya sesuatu yang pegangan, kita menganggap, oh, berhasil. Perlu diketahui, semua terjadi karena izin Allah, tapi melalui perantara iblis, karena kita sudah bersekutu dengan iblis dan Allah kabulkan itu. Tetap terjadi dengan izin Allah. Apa itu kemusyrikan? Apa itu perdukunan?
Musyrik adalah yang pertama menyembah langsung selain Allah. Ini jelas musyrik besar. Nyembah pohon, nyembah batu, musyrik. Kenapa kita tidak boleh musyrik? Semua dosa diampuni kecuali dosa musyrik. Nah, dalam hadis Rasulullah, segala sesuatu yang bentuknya makhluk kita menganggap bisa membawa manfaat atau membawa madarat, baik tulisan, bacaan, makanan, minuman dan lain-lain, semua itu golongan musyrik. Kita meyakini itu bisa bawa manfaat dan bawa madarat, itu benda musyrik. Terus Ustaz, saya sudah punya gimana? Taubat. Cara taubatnya bagaimana? Japri saya atau izin dengan Ustaz Asep, kasih tahu, komunikasi. Nah, ada solusi namanya ru'yah syar'iyah bagi yang sudah terlibat bersekutu dengan iblis melalui jimat-jimat atau perdukunan, yang disebut dengan ru'yah syar'iyah. Ustaz, saya dulu tak punya ilmu. Inilah karena kita tak punya ilmu, hari ini Allah hantarkan kita menjadi punya kebaikan. Yang sudah dengar malam ini kita sudah berada kepada Allah kehendaki kita kebajikan. Bersyukur. Dengan kita tidak punya ilmu, dengan ingin coba, dengan ingin dekat kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Nah, ru'yah syar'iyah ada ujungnya syar'iyah. Ru'yah artinya jampi-jampi kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ru'yah syar'iyah ini mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Tak ada satu pun yang dibaca selain ayat-ayat Quran, dibaca dengan jelas tanpa remang-remang. Kalau sudah bacanya Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah bukan. Ini ciri-ciri perdukunan. Tapi ru'yah syariah hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Kemudian menggunakan benda-benda ataupun air ataupun media yang sudah ada dalilnya. Misal air zam-zam, air putih, daun bidara, kurma ajwa. Nah, ini salah satu benda-benda sunnah di antara benda-benda sunnah yang dibolehkan. Tapi kalau sudah macam ambil keris dirikan di atas telur, jampi-jampi, ini sudah bukan. Resikonya bagaimana? Mendatanginya saja 40 hari tidak diterima ibadah. Apalagi percaya. Ini hati-hati teman-teman semua, tidak hanya di golongan kita, bahkan di mana-mana ini sudah menjadi umum. Nah, sejarahnya kapan? Sejak masa Nabi Sulaiman. Masa Nabi Sulaiman sihir tinggi, perdukunan kuat, sehingga wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Jadi iblis itu nuduh Nabi Sulaiman yang buat sihir. Tapi Allah bantah dengan ayat Al-Quran, Nabi Sulaiman tak kafir. Tapi yang kafir itu iblis. Akhirnya Allah utuskan Harut wa Marut sebagai fitnah. Dua malaikat ini ngajari sihir untuk manusia saat itu, menandingi apa yang diajarkan oleh iblis. Tapi setiap manusia datang ke Harut wa Marut, mereka berkata, kami ini fitnah buat kalian, mau belajar apa enggak? Yang mau tetap belajar. Apa yang mereka pelajari ujung-ujungnya? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Boleh buka surah Al-Baqarah ayat 102. Ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ini kalau ada yang punya jimat, kita baca ayat ini insya-Allah kesurupan. Insya-Allah kesurupan. Apa kita baca? Jangan. Nah, nanti biar masing-masing kadang begini, kita usahakan aib saudara kita tutup. Kita harapkan saudara-saudara kita ini ikhlas taubat buang. Kenapa? Efeknya adalah yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Keinginan iblis yang paling besar itu adalah memisahkan suami dengan istri. Saya yakin yang punya jimat pasti di rumah enggak adem. Apalagi yang sudah menikah.
Suami itu marah-marah saja atau istrinya marah-marah, tapi dia sadar marah, tapi tidak bisa handle marahnya. Ini yang masih lajang belum terasa. Kalau sudah menikah mulai, punya anak satu mulai, pulang ke rumah anak nangis. Ini hati-hati. Bukan perkara ini yang kita salah, yang kita takutkan. Ibadah kita dari awal tidak diterima. Sudah kita menyekutukan Allah dengan makhluk. Saya tidak akan bahas tentang tauhid, apalagi yang tinggi. Maksudnya begini, kita tidak akan bahas poin-poin ilmu tauhidnya, tapi poin kasus tauhidnya langsung. Ini kalau yang nanti ingin nisab, saya mau minta solusi. Bagaimana caranya? Niatkan taubat, niat ikhlas. Kita kasih solusi melalui cara-cara sunnah Rasulullah. Kita lanjutkan efek masalah akibat daripada persihiran dan perdukunan. Yang pertama pesan saya, kalau nak cari solusi, cari orang yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kalau sudah perdukunan, cari solusi ke dukun. Biasanya, ini banyak teman-teman kita yang sudah tobat yang melakukan perlakuan dukun. Dia mengakui, ketika kita berobat ke dia, jin yang ada di tubuh kita dia keluarin, dia masukin lagi puluhan. Kapan dia perlu? Dia dah ada duit hari ini untuk bayar listrik. Disakitkan kita. Ini lahan ekonomi dan bisnis. Sementara Rasulullah, ru'yah syariah tidak boleh menjadi lahan ekonomi. Kalau mau bekam boleh, satu titik misalnya 10.000 itu boleh. Mau tadlik pijat boleh. Mau jual herbal kurma juga boleh. Tapi khusus ru'yah syariah tidak boleh menjadi mata pencaharian. Dan kita disunnahkan belajar ruqyah syariah. Kalau ke dukun, ini ilmunya tinggi. Harus puasa muti, puasa wisol, puasa 40 hari, macam-macam lah baru dapat tingkatan ilmu ini. Dan Rasulullah tidak ada rahasia tentang pengobatan syariah. Cuma tinggal mental saja, kuat tak kuat. Nah, kembali lagi kepada efek. Yang pertama, yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Iblis itu sekutu-sekutunya juga jin-jin kafir. Efeknya dia akan pisahkan suami dan istri. Yang kedua, wala yaziduhum illa rahaqa. Mereka yang sudah bersekutu dengan kami, memang kami beri mereka sedikit manfaat, tapi akan bertambah sesat. Itu bukan surah Al-Jin. Itu raja jin yang mengakui sendiri bagaimana mereka terhadap manusia jika manusia ingin menjadikan mereka sebagai sekutu. Jadi mulai hari ini pelihara tauhid kita, jangan pernah lagi bersekutu dengan iblis, dengan jin, murnikan tauhid. Solusinya bagaimana Ustaz? Ni saya nak taubat pribadi. Yang pertama, solat taubat. Niat solat taubat. Kemudian kalau ada benda-benda jimatnya, kalau berupa kertas, bakar. Kalau berupa besi, potong-potong rendam dengan air royak. Kalau berupa cincin batu, pecahkan. Tak ada manfaat. Ini mungkin ada beberapa orang saksi yang mungkin pernah jadi pasien saya itu. Dia mau keluar apapun, ular, harimau, apapun, InsyaAllah tidak akan sampai, kalah mereka dengan Quran. Nah, bagaimana cara membuat ruqyah? Setelah niat taubat ikhlas. Ikhlas yakin Allah akan terima taubat kita. Yakin saudara-saudara. Cara membuat air ruqyah tidak ada lain. Yang pertama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca auzubillah, karena kita akan baca Quran. Nah, kalau mau nak awali dengan Fatihah, baca auzubillah dulu, baca bismillah, baca surah Al-Fatihah 7 kali. Baca dekat dengan mulut, tiup sampai dekat. Nah, ambil air ini minum, ambil benda rendam. Nah, kita tidak lanjutkan kepada teknis ruqyah. Insya-Allah di sini juga ada saudara kita yang praktisi ruqyah dan saya bersama teman-teman praktisi ruqyah. Metode ruqyah sangat efektif untuk mentauhidkan saudara-saudara, karena dia bisa langsung rasakan bagaimana kalahnya iblis dengan Al-Quran. Ini mohon sekali lagi bagi yang sudah terasa berat di rumah dengan sebab suami, dengan sebab istri yang bersekutu dengan iblis, mohon ini dibuang.
Nah, kalau tidak kami sudah lepas tanggungjawab, sudah kami sampaikan. InsyaAllah kita kasih sesi tanya jawab. Silakan tanya sebebas mungkin sesuai dengan materi kita malam ini. Okey, silakan. Mohon maaf agak sedikit keras dan tegas karena ini perkara tauhid. Silakan yang mau bertanya. Biasanya harus ada yang mulai dulu. Kalau ada yang mulai nanti nyambung. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Oh ya, buat masalah tawasul ya. Oke. Kita jawab langsung ya. Ini ada pertanyaan bagaimana tentang tawasul. Maksudnya kita bertawasul dengan apapun gitu ya. Nah, begini. Saya jawab yang singkat saja. Bertawasul hanya boleh yang pertama dengan amal soleh. Kita misalnya ada sedekah hari ini pagi, tiba-tiba kita malam hari ada musibah. Kita ingin lepas dari musibah dan beban kita. Ya Allah, jika amal soleh sedekah saya tadi Engkau ridhoi, lepaskan masalah saya ini dengan amal soleh saya. Ini boleh. Nah, bertawasul yang kedua hanya boleh kepada orang soleh yang masih hidup. Datang misalnya menurut antum misalnya kami soleh sedikit gitu ya, tapi belum insyaAllah, tapi berusaha kita sama-sama soleh. Amin. Ustaz, tolong doakan anak saya biar anak saya sehat sembuh. Itu boleh. Hanya boleh bertawasul dengan yang masih hidup. Terus koneksinya kemana pertanyaan saudara kita? Saat ini saya tawasul dengan jimat umpama gitu kan. Tawasul dengan benda-benda itu bukan tawasul. Sesuatu yang kita sudah sandarkan kepada sekutuan seperti itu, yang kita anggap ada manfaat dan madarat, bahkan ada syarat-syarat, maka ini termasuk benda-benda jimat atau benda-benda sihir menurut hukum syar'i. InsyaAllah. Ada belum clear? Kita tambah lagi? Ya. Ya, ini pertanyaan menarik. Bahkan ini sangat sering sekali pertanyaannya ketika materi tauhid. Nah, ada pertanyaan bagaimana saat dengan kita ada di kuburan-kuburan itu yang sering kita lihat berdoa banyak-banyak ya. Jawaban saya cuma satu. Kita ke kuburan mendoakan si mayat, bukan minta didoakan sama si mayat. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau ada fenomena seperti itu? Saya belum pernah temukan dalilnya. Nah, apakah itu salah Ustaz? InsyaAllah salah. Kalau yang datang ke situ bukan niat ziarah, tapi untuk minta doa. Nah, itu jawabannya. Terus Ustaz, fenomena di Aceh bagaimana? Fenomena masa jahiliyah sudah ada. Kalau kita bicara fenomena, masalah kemusyrikan ini lebih parah masa jahiliyah bahkan sebelum masa nubuwah. Bermacam metode. Nah, kalau dulu di Kaabah itu juga berhala, bahkan dikasih sesaji-sesajian di kuburan-kuburan, di pohon-pohon besar. Nah, intinya perkara seperti ini tidak ada nasnya. Kita hanya sunnah ke kuburan itu, niat ziarah, kemudian doakan si mayat. Sebagaimana sunnah doa. Beri salam, kirim Fatihah. Terus Ustaz kita kirimkan, nyampe enggak? InsyaAllah nyampe. Enggak percaya Ustaz, mati dulu nanti saya kirim. InsyaAllah perkara ini enggak usah kita panjangkan. InsyaAllah seperti itu Bang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan seperti itu. Mudah-mudahan keturunan kita juga Allah jaga sehingga tauhid kita selalu murni insyaAllah. Ada lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ada fenomena kita di satu tempat di Aceh juga ada. Kalau di Jawa, bahkan kalau bahasa kita mungkin yang sudah budaya kejawen ya. Saya lama di Jawa Timur, di kaki Gunung Arjuna, dan juga memberantas hal-hal yang bersifat kemusyrikan. Dalam artian begini, kita tidak berantas budaya. Nah, menyangkut dengan pertanyaan to the point, bagaimana jika ada di situ ada air, kemudian ada orang ambil berkatnya lah, cuci muka. Nah, teruslah kita datang ke situ, enggak cuci muka, enggak enak juga dilihat orang kan. Nah, kita begini, perkara tauhid, perkara i'tiqad, perkara keyakinan. Yakin saja air itu tidak ada manfaatnya. Kecuali sesuai dengan manfaat air itu sendiri. Kalaupun ada manfaatnya, Ustaz, ini bisa menyembuhkan, itu semua izin Allah. Jangan meyakini dia. Jangan meyakini karena sunannya. Jangan meyakini karena di kuburan yang kita keramatkan. Ada pemahaman kita kuburan orang keramat. Boleh. Kadang mungkin dia punya karomah di masa hidupnya. Tapi kita mau minta doa kepada dia, ini sudah tidak boleh kalau dia sudah meninggal. Kita mengakui ulama-ulama kita ada karomahnya. Kenapa? Ada mukjizat, ada karomah, ada ilham. Yang bisa menyaksikan karomah kita, ulama sendiri tidak pernah mengakui saya orang keramat loh. Tidak pernah. Kita yang melabel dia. Nah, setelah kita label, kita puja dia. Hampir sama dengan manusia melantik Tuhan menjadi manusia menjadi Tuhan. Ini kan kita yang mengkeramatkan ulama ini. Kemudian kita datang ke situ, kita dengan generasi-generasi yang baru, kita sendiri yang menjadikan air itu berkah. Pertanyaannya, logisnya, apakah ulama ini dia mengkeramatkan dirinya? Tidak ada satu pun ulama yang mengkeramatkan dirinya. Ini logikanya. Intinya hal-hal seperti itu, kalau kita sudah masuk ke dalam ranah budaya, perbaiki i'tiqad. Contoh, saya sekarang berada di Majelis Adat MA Kabupaten, dan saya harus belajar banyak. Tapi ada satu benang merah yang saya tarik. Budaya Aceh itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Kalau ada yang bertentangan dengan syariat, itu bukan budaya Aceh. Itu budaya sesat namanya. Budaya haram. Contoh, budaya yang tidak haram. Ada budaya misalnya kanduri sawah. Kalau kanduri sawahnya boleh-boleh saja. Itu kanduri saling berbagi makanan dengan momen dan situasi budaya setempat. Yang salah di mana? Berkeyakinan tidak kanduri sawah, sawahnya tidak baik. Terus memang terjadi. Kalau enggak kanduri sawah, sawahnya tidak baik. Benar. Sekarang dengan tidak adanya kanduri sawah, sawah tidak baik. Tapi bukan dengan sebab itu. Persatuannya sudah hilang. Dengan adanya kanduri, awalnya kita rame bersihin salokan, gotong royong bersama, siang makan sama-sama, saling berdoa. Ini adalah metode dakwah orang-orang kita ulama dulu. Tapi kalau berkeyakinan dengan tidak kanduri sawah, sawah akan jelek. Nah, ini yang masalah. Nah, itu dia. Jadi perkara budaya di Aceh, selama dia berkoneksi dengan syariah, itulah budaya Aceh. Ada budaya haram, adu sapi, sampai sekarang masih ada. Ulama baru adu sapi haram, tapi ada yang melakukan. Pupok lemah kalau bahasanya. Ini diharamkan. Ada perjudian di situ. Jadi kalau orang mau menyaksikan pupok lemah ke Aceh, kalau dulu memang di Lampupok itu, di Kecamatan Gejah. Tapi sekarang sudah pindah ke sekitar wilayah ini. Nah, tugas kita sebagai dai membuat masyarakat pintar, sehingga sudah pintar tidak ikut lagi dia. Tidak dikonfrontir. Ini perkara tauhid. Perkara tauhid itu yang perlu adalah pencerahan kepada i'tiqad. Ada yang lain? Insyaallah ya. Ada yang lain? Silakan. Saya nunggu ada yang nanya begini, Ustaz, ini saya ada jimat nih banyak sekali, ke mana nih? Kalau ada, dibuang saja. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.
Oke, ini sebenarnya konek sekali pertanyaannya dan sangat bagus sekali. Itu memang pertanyaan menyangkut juga ketauhidan ya. Nah, jadi begini. Bagaimana Ustaz saling mendoakan kalau sesama muslim? Oke, itu ya pertanyaannya. Kalau dengan non muslim bagaimana? Kita kadang pernah saya tinggal di Ciputat, di Jalan Rombolawi. Di situ ada camp pemotongan ayam. Di tempat paman saya waktu itu berakawan ya. Jadi ada orang Buddha, ada orang Hindu, ada orang Nasrani, ada orang Muslim. Kita sebutkan agama aja, seluruh agama Indonesia ada di situ. Nah, untuk mengadakan persatuan, saling membuat apa istilahnya kajatan lah. Nah, terus saling mendoakan bagaimana? Khusus bagi non Muslim, menghadiri itu namanya silaturahim. Silaturahim itu namanya hablum minan nas, perdagangan. Bersilaturahim itu hablum minan nas. Itulah, tidak ada agama yang paling toleransi kecuali Islam. Tidak ada. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah satu dari tauhid. Hablum minan nas jangan campur dengan tauhid. Sehingga lahir pertanyaan tadi. Kita orang Islam boleh mendoakan saudara kita yang non muslim dengan doa Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Boleh. Terus kadang saudara kita protes, "Ustaz, ngapain lu doain gua?" gitu kan. Ataupun ngapain didoakan saya? Karena saya kasihan dengan saudara supaya Allah selamatkan dari api neraka. Ini sudah terjadi dari masa-masa dulu. Bahkan banyak teman-teman saya, ada beberapa orang juga dari ulama-ulamanya agama non-muslim. Nah, kita menanti hidayah dan mereka juga tahu. Ustaz, kami ini kok kayak enggak dapat hidayah gitu. Tapi kami sudah mengakui kebenaran Islam. Jadi kuncinya itu kepada hidayah. Bagaimana proses hidayah? Kita hanya tugas usaha. Nabi SAW pamannya saja. Apa kata Allah? Innaka lan tahdi man ahbabta. Sungguh kau Muhammad, engkau tidak akan bisa memberi hidayah meskipun engkau sangat mencintai dia. Jadi ini perkara hidayah. Terus bagaimana masalah doa tadi? Ya seperti itu. Silakan. Kita mendoakan dia supaya dia dapat hidayah. Insyaallah bisa dipahami ya. Terus kalau ada yang meninggal, yang sudah meninggal non muslim, kadang-kadang ada dia ayahnya non muslim, dia kemudian setelah meninggal ayahnya jadi muslim. Bagaimana saat saya doakan orang tua saya? Doakan terus. Doakan terus. Doa anak soleh, doa anak soleh. Kita pakai itu saja. Masalah perkara orang tua kita sudah tidak non muslim tapi sudah meninggal, biar urusan Allah. Sebagaimana urusan Rasulullah dengan pamannya. Ada ceritanya itu. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan menjadi ketenangan hati ya. Nah, perkara non muslim dan muslim, satu saya tegaskan, la ikraha fid din. Tidak ada boleh pemaksaan dalam agama. Tidak boleh. Tak boleh paksa agama. Kemudian, bagaimana saat kita berakhlak dengan muslim? Saya tidak bahas. Bagaimana saat berakhlak dengan non muslim? Ini menyangkut perkara tauhid. Pernah terjadi kisah Abu Hanifah. Abu Hanifah karena rutin setiap hari beliau ke masjid, melewati dari bawah lantai bawah rumah non muslim ya. Beberapa hari Abu Hanifah tidak hadir, tidak sampai ke masjid. Nah, Yahudi ini lihat, kok nggak ada Abu Hanifah, kemana ya? Turunlah mereka, lihat sama istrinya masuk ke rumah Abu Hanifah. Begitu dia, Abu Hanifah sedang sakit. Ada tetesan rembesan pipa septic tank kalau bahasa kita, pipa air kotor ya, pipa grey water, pipa air kotor ini menetes di rumah Abu Hanifah dari rumahnya kaum Yahudi. Terkejut dah mereka lihat, takut mereka dengan Abu Hanifah ni, jangan-jangan dimaki kan, dimarahi. Tanya dia, kenapa Abu Hanifah sakit? Dia sakit, ini bahasa saya ya, nanti ceritanya bisa lihat.
Jadi ini dari mana airnya? Ya dari rumah sampean. Kenapa enggak kasih tahu biar kami tempel? Apa jawab Abu Hanifah? Saya tidak ingin membuat tetangga saya gundah dan khawatir. Tidak ingin menyusahkan tetangga saya. Itu adalah kami orang Islam. Tidak pernah sempurna iman seseorang yang tetangganya tidak aman dari lisan dia, tidak aman dari perbuatan dia. Tetangga, bukan muslim, tetangga. Ini pahami, ini akidah kita orang Islam. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tapi ingat, kita itu asyiddahu 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum. Kita harus tegas keras kepada orang kafir dan kasih sayang kepada sesama. Ini perkara akidah. Kalau perkara muamalah, menipu non-muslim sama dengan telah menipu Rasulullah. Inilah indahnya Islam. Okey, ada lain? Silakan. Sambil menanti Isya insya-Allah. Mungkin ada lagi insya-Allah? Okey, kita mungkin sedikit tambahan. Ini khusus remaja, adik-adik ini semua ya, yang masih lajang. Ingat pesan Rasulullah yang 5. Irtanin khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Jaga sehat sebelum sakit. Jaga kuat sebelum jaga muda sebelum tua. Jaga waktu luang sebelum waktu sempit. Jaga kaya sebelum miskin. Satu lagi. Jaga ya waktu lapang sebelum waktu sempit. Nah, ini 5 perkara ini khusus ini yang muda-muda. Yang muda-muda kategori syabab ini adalah yang belum menikah ya. Nah, ini waktu luang, waktu pemuda ini adalah asyadul fasad. Waktu yang memang penuh dengan kerusakan. Bentengi dengan akidah yang kuat. Jangan bentengi dengan jimat-jimat, tidak ada manfaat. InsyaAllah, mudah-mudahan ini generasi sekarang. Kalau perkara misalnya kita sekarang kan kalau lihat media ada generasi morfinis, sabu-sabu, ganja. Dalam Islam itu cuma satu. Khamar, selesai. Khamar. Sehingga kata Rasulullah, jangan kalian memberi nama-nama khamar itu dengan nama yang lain, seperti Yahudi mengganti nama babi dengan ikan. Ada sejarahnya. Kita kan sekarang kasih apa? Whisky misalnya. Apa lagi? Kalau yang paling level bawah ada apa? Black Horse apa itu? Saya sering di Medan lihat itu. Karena kakak saya jualan di Medan, jadi nama-nama itu hampir tahu semua. Atau anggur merah misalnya kan. Kenapa saya orang rapper sering lihat tamu-tamu minum itu. Nah, itu sebenarnya bahasa Quran ada lain. Khamar, selesai. Kita kasih aja nama-nama beda-beda. Terus kita sekarang ada ini Ustaz. Ada domino, ada remi, ada bidah. Dalam Islam cuma satu, maisir. Selesai. Kalau kita di dalamnya ada unsur perjudian. Kita kasih nama aneh-aneh. Ini Ustaz ni kami malam ini 1-2 lah. Kalau yang gol 1 2 juta, yang gol 2 2 juta misalnya kan. Namanya pertandingan bola. Di dalamnya ada judi. Dalam agama cuma satu, maisir. Selesai. Judi. Bagaimana dasar? Fajtanibuhu rijzum min amali syaitan. Itu adalah perbuatan dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhi. Selesai. Nah, jadi khusus saya pesan baik yang di dalam masjid, yang di luar masjid, yang remaja-remaja, hindari maisir, hindari khamar, hindari benda-benda musyrik. Tidak ada manfaatnya. Ini bagi yang sudah merasakan kerugiannya akan tahu bagaimana tersiksanya, bagaimana terganggunya kita bersekutu dengan iblis. Kalau mau sharing pengalaman banyak, tapi bukan itu yang ingin kita tekankan.
Kita berdoa kepada Allah sama-sama hari ini, yang Allah sudah kehendaki kita kebajikan. Rumah Allah ini rumah paling baik. Kita Allah kehendaki masuk di rumah Allah dengan kebajikan. Ini tandanya Allah sudah ingin memahamkan kita kepada agama. Tinggal setelah keluar ini, jadilah orang baik menurut Allah dan Rasul. Dapat harta banyak, alhamdulillah. Promosi jabatan, alhamdulillah. Tapi harus dengan kebaikan menurut Allah dan Rasulnya. InsyaAllah kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan Allah terus jaga kita kepada kebajikan yang Allah kehendaki, sehingga kita terus dipahamkan kepada agama. Cara simple supaya kita paham agama, Allah ajarkan agama adalah man alima, man amila ma alima, allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu, maka Allah akan ajarkan dia apa yang dia belum tahu. Kuncinya itu saja. Man amila ma alima, barang siapa mengamalkan apa yang dia sudah tahu, allamahullahu ma lam ya'lam. Mungkin biasanya ada tanda tanya, Ustaz bagaimana ini? Aduh, tanya ke siapa? Hari ini Allah kehendaki. Cara Allah mengajarkan kita, biarkan urusan Allah. Kadang nanti lagi buka-buka internet, tuh muncul judul yang menjawab ilmu kita. Atau lagi buka-buka Quran, tuh jumpa ayat. Atau hari ini Allah mudahkan langkah kita ke pengajian. Ini biar urusan Allah. Intinya amalkan saja apa yang kita sudah tahu. Karena ilmu itu paling tua. Kenapa? Fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Afdalul zikri fa'lam. Kan ini kita sering kalau ikut tahlil dari afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aneh juga di kalau yang sebenarnya. Saya ingin bukan ini dulu kita bahas fa'lamnya. Dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ilmu dulu baru tauhid. Belajar ilmu ketauhidan. Baru amal. Ilmu baru amal. Menurut Imam Al-Bukhari, al-ilmu baru amal. Jadi kita berilmu dulu baru beramal. Sehingga tadi bisa ada kemusyrikan, ada kejanggalan. Ini karena kita tidak berilmu. Satu lagi kaidah usul, pada hakikatnya seluruh makanan itu halal kecuali yang diharamkan. Ini saya sering awal-awal tauhid ini saya usul apa? Saya sampaikan. Sering sekali saya sampaikan. Pada hakikatnya, ini bahasa singkatnya, pada hakikatnya semua makanan itu dasarnya halal kecuali yang diharamkan. Artinya apa? Salah makan masih Allah ampuni. Salah makan Allah ampuni sebelum kita ada ilmu. Tapi segala bentuk peribadatan penyembahan pada hakikatnya haram kecuali yang diperintahkan. Artinya apa? Salah ibadah tanpa ilmu tetap salah. Haram hukumnya. Kenapa? Karena hanya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada lain. La ilaha illallah. Ini kuncinya. Ini kembali kepada la ilaha illallah. Ini saya singgung juga sedikit ya masalah zikir, boleh ya? Coba satu yang paling belakang yang peci hitam. Coba duduk yang bagus. Coba begini. Ucapkan saya laki-laki. Tapi sambil goyang kepala, sambil goyang kepala. Saya laki-laki begitu. Coba. Coba. Enak enggak? Enak gitu kan? Jadi menggoyangkan kepala itu dengan kata-kata apapun enak dia. Terus kalau zikir goyang kepala bagaimana? Tergoyang sedikit ya sah-sah saja. Tapi kalau sampai mengayun berlebihan, ini sudah macam orang sakau. Ini sudah di luar sunnah. Bahkan ada yang beradu kepala dengan temannya. Aduh, ini sudah aneh. Tidak ada contohnya, ya. Boleh praktek, goyang aja kepala, tanpa ucapkan pun enak. Ada yang pada rasa, Ustaz, saya kalau enggak goyang kepala enggak enak. Ya udah, enggak usah zikir, enggak usah la ilaha illallah. Goyang aja kepalanya. Enak juga. Jadi enggak ada hubungannya la ilaha illallah dengan goyang kepala, ini maksudnya.
Coba duduk goyang kepala. Enak, yakin enak. Jadi kalau mau berlogika, mau dengan hal seperti ini sama saya agak masuk. Karena kita berada pada contoh, ibadah harus dengan contoh. Bahkan menempuh dada, menggoyang-goyang kepala berlebihan, berjoget-joget dengan ibadah dilarang. Menyerupai kaum lain. Menepuk-nepuk bahkan mirip dengan kaum Syiah Rafidhah. Ini tauhid lagi ya. Ustaz, kalau buka internet salah-salah ada situs begini. Ketika kita mendaftarkan sebuah formulir, bahkan apakah PPT, istilahnya pay per click atau apalah yang mau cari duit di internet, ketika daftar formulir di bawahnya ditulis agama Islam, di bawahnya keluar pilihan Syiah, Sunni. Seolah-olah Syiah ini Islam. Tidak, Syiah bukan Islam. Catat, Syiah bukan Islam. Mereka buat seperti itu karena internasional yang difasilitasi kan. Syiah bukan Islam. Perkara ini nanti mungkin akan bersambung dengan Jafri saja. Dengan bisa WA, bisa apa dan lain-lain. Saya selalu buka komunikasi 24 jam. Kalau saya mampu jawab, insya-Allah saya jawab. Karena kita tidak untuk pinter-pinteran di sini. Hanya satu sebab kita bisa duduk di sini. Yang pertama, qala Allah Ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr. Ini saya sudah pernah sampaikan, kita berada dalam kerugian. Lahir pun sudah rugi. Nak tambah rugi lagi dengan perkara kemungkaran. Kita lahir sudah rugi. Ada solusinya illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus shalihat, orang-orang beramal saleh. Ini dua pribadi cok, tidak ada hubungan, masih rugi kecuali tawasau bil haq, saling mengingatkan kepada kebaikan, dan tawasau bis sabr, saling mengingatkan kepada kesabaran, kesabaran menghadapi kepedihan di dalam beriman, di dalam beramal soleh, di dalam saling menasihati kepada kebajikan. Boleh buka tafsir Ibnu Katsir tentang surah Wal 'Asr. Sebab inilah saya berada di sini. Kemudian hadis Rasulullah, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Inilah tugas kita, saling menyampaikan. Bagaimana? Sudah Isya? Sudah Isya ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya sendiri dan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah pelihara kita menjadi selalu dalam kebaikan sebagaimana Allah inginkan dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.